Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan PowerPoint kelompok kami mengenai metode-metode perencanaan pendidikan. Next slide. Nah, ini anggota kelompok kami ada Arya, Izul, Gozi, Nimatu Sofia, Fani, dan Risma. Oke, next slide. Ada beberapa metode analisis perencanaan pendidikan yang perlu dipahami oleh setiap penyusun perencanaan pendidikan. Nah, ini yang pertama ada metode mean wise end analysis, yang kedua ada input output analysis, yang ketiga ada metode econometric analysis, yang keempat ada cause effect diagram, yang kelima ada metode DLP, yang keenam ada metode heuristik, yang ketujuh ada metode analisis siklus kehidupan, dan yang kedelapan ada metode value add analysis. Next slide. Nah, ini yang pertama ada metode mean wise end analysis. Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan pendidikan. 3 hal yang perlu dianalisis dalam metode ini yaitu yang pertama, means, yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diperlukan. Yang kedua, wise, yang berhubungan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan akan dipilih. Dan yang ketiga ada ends, yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal balik. Next slide. Hal-hal yang perlu dilakukan sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode mean wise end analysis. 1. Melakukan analisis tentang sumber daya yang ada, baik sumber daya internal atau eksternal yang dimiliki. 2. Melakukan analisis tentang beberapa metode atau cara atau strategi yang dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan program yang telah dirancang agar efektif dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, melakukan analisis tentang tujuan jangka pendek, menengah, dan tujuan jangka panjang secara integral dan berkesinambungan. 2. Metode input-output analisis. Metode masukan dan keluaran ini digunakan untuk menganalisis proses pendidikan dan faktor input-output pendidikan. Menurut Mubin F. 2019, hal yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan menggunakan metode input-output analisis yaitu 1. Menganalisis mengenai faktor input pendidikan. 2. Menganalisis proses pelayanan pendidikan. Yang ketiga, menganalisis mengenai faktor output pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya. Metode yang ketiga yaitu adalah metode econometric analysis. Metode ini menggunakan pengalaman statistik, data kuantitatif, dan teori ekonomi untuk mengukur perubahan terkait ekonomi. Metode ini lebih mendekati model cost benefit atau biaya manfaat dari metode perencanaan pendidikan yang harus dilakukan ketika menggunakan metode ini, yaitu yang pertama, melakukan analisis empiris atau kuantitatif terhadap sumber daya dan sumber pendanaan organisasi. Sumber daya dan sumber pendanaan ini dapat dioptimalkan dan dikembangkan untuk memperoleh manfaat finansial yang sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu analisis perusahaan atau industri dapat menyerap peluang ekspor jasa pendidikan, sehingga jasa pendidikan yang diberikan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selanjutnya, metode yang keempat yaitu metode cause effect diagram. Diagram sebab akibat merupakan diagram yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat dari suatu masalah yang digambarkan dengan garis dan simbol-simbol. Diagram ini biasa disebut dengan diagram fishbone karena bentuknya menyerupai tulang ikan. Masalah yang terjadi dilambangkan sebagai kepala ikan dan penyebabnya dilambangkan tulang-tulang ikan yang terhubung dengan kepala. Diagram ini biasanya digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu permasalahan sebelum akhirnya diambil tindakan untuk perbaikan. Terdapat 6 langkah yang harus dilakukan dalam menyusun diagram sebab akibat, yaitu sebagai berikut. Tim atau kelompok harus sepakat
mengenai permasalahan utama dengan membuat problem statement yang dalam fishbone dilambangkan seperti kepala ikan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebab masalah dengan menggunakan metode brainstorming. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kategori penyebab dengan menggambarkan grafik yang diawali dengan membuat garis horizontal utama, kemudian dilanjutkan dengan membuat garis diagonal sebagai cabang. Setiap cabang digambarkan seperti duri ikan yang mewakili sebab utama dari masalah. Yang keempat yaitu menentukan sebab potensial. Pada langkah ini, tim atau kelompok menguraikan berbagai sebab dari setiap kategori melalui sesi brainstorming. Tim atau kelompok menentukan di mana penempatan sebab dalam diagram. Kemudian, sebab-sebab tersebut digambarkan dengan satu sebab dapat ditulis dalam beberapa kategori dengan catatan sebab tersebut memiliki hubungan lebih dari satu kategori. Yang kelima yaitu mengkaji kembali penyebab yang telah disusun hingga ditemukan akar dari penyebab tersebut. Akar penyebab tersebut kemudian ditempatkan pada cabang sesuai dengan kategori utama sehingga grafiknya akan membentuk seperti tulang kecil dari ikan. Yang keenam atau langkah terakhir yaitu mencapai kesepakatan bahwa penyebab paling penting yang harus segera diatasi. Dalam perencanaan pendidikan terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif, kualitatif, gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Perkiraan secara kualitatif itulah yang dinamakan dengan metode Delphi. Metode Delphi merupakan cara yang efisien dalam merancang perencanaan pada sekolah yang melibatkan banyak stakeholder. Bisa dengan cara mengadakan pertemuan bersama antar sekolah, dinas pendidikan, tokoh masyarakat, orang murid, dan guru. Maka biasanya pembicaraan hanya didominasi oleh orang-orang tertentu yang percaya diri untuk berbicara dalam diskusi. Metode Delphi digunakan oleh kepala sekolah untuk membantu tim pengembang sekolah atau yang disingkat dengan TPS dalam membuat visi, misi, dan tujuan sekolah. Dalam merumuskan rencana kerja sekolah atau RKS yang sesuai dengan konsep MBS harus realistis yang didapat berdasarkan kondisi sekolah, peserta didik, potensi daerah, serta pandangan seluruh stakeholder. Menurut Del Kay pada tahun 67 dalam Room IA dan Helyati R tahun 2018 dan pada halaman 3 bahwa karakteristik umum dalam metode ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, anonim, artinya dalam penggunaan kuesioner atau komunikasi lainnya yang berkaitan dengan respon, identifikasi dari anggota penulis dinyatakan secara anonim atau tertutup atau nama anggota tidak dicantumkan. Yang kedua, yaitu adanya kontrol kritisme. Artinya, dengan adanya kontrol tersebut memungkinkan interaksi antara anggota penulis untuk mengurangi distorsi. Interaksi tersebut terjadi pada setiap tahapan, di mana hasil tahapan sebelumnya akan diberikan pada tahapan berikutnya. Dan anggota penulis diminta kembali untuk mengevaluasi penilaian awal mereka dengan membandingkan dengan penilaian kelompok. Dan yang ketiga yaitu respon kelompok secara statistik. Artinya, penilaian kelompok dinyatakan sebagai rata-rata statistik dari penilaian anggota panelis, di mana penilaian setiap anggota panelis tercermin dalam respon terakhir tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh saudari Sofia. Materi yang saya paparkan ini mengenai langkah-langkah dalam melakukan perencanaan dengan menggunakan metode Delphi. Yang pertama ada studi pendahuluan. Dalam studi pendahuluan ini biasanya dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama yaitu melakukan kajian literatur. Kajian literatur ini dapat dilakukan dengan mengkaji kurikulum, mengkaji materi tentang model pembelajaran, dan lembar kerja siswa. Yang kedua, melakukan survei lapangan. Nah, survei ini dilakukan melalui observasi yang meliputi model pembelajaran maupun kesiapan guru dalam merancang RPP. Setelah studi pendahuluan, yang kedua yaitu tahap mendesain. Pada tahap mendesain ini dilakukan penyusunan rancangan RPP dengan memperhatikan berbagai aspek yang tercantum pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pada tahap ini juga bisa dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada pihak terkait yang hasil dari kuesioner tersebut akan digunakan untuk menyusun instrumen rancangan dan variabel.
Kemudian cara yang ketiga yaitu verifikasi atau validasi. Setelah menyebar kuesioner yang terdapat pada langkah 2, kemudian langkah yang harus dilakukan yaitu memverifikasi hasil jawaban. Dan langkah terakhir atau yang keempat yaitu menganalisa atau evaluasi akhir. Setelah melakukan 3 tahapan tadi, kemudian melakukan analisa dari seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan sudah mendapatkan umpan balik. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai metode heuristik, di mana metode heuristik ini merupakan metode yang dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Metode ini didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah. Melalui penerapan pembelajaran heuristik, maka keuntungan yang diperoleh bagi siswa menurut Udin S. Winata Putra adalah secara berangsur-angsur akan terbentuk sikap positif pada diri mereka, antara lain kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka, dan mandiri. Selanjutnya yaitu metode analisis siklus kehidupan. Metode analisis siklus kehidupan ini paling banyak digunakan untuk memperhatikan mengenai output layanan pendidikan dan kegiatan layanan pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan menggunakan metode analisis siklus kehidupan atau life cycle analis menurut Mubin F. tahun 2019 yaitu yang pertama, membuat rancangan dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, melakukan pendalaman dalam program perencanaan pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan layanan pendidikan. Yang keempat, melakukan pengecekan dan evaluasi dalam program perencanaan. Yang kelima, melakukan pengoperasian. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan program perencanaan. Selanjutnya yaitu metode value added analysis. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau jasa. Ini memberi kita gambaran singkat tentang kontribusi beberapa aspek kepada orang lain. Pada dasarnya semua kegiatan perencanaan melalui 4 tahap dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap pertama adalah menentukan tujuan atau sekumpulan tujuan. Yang tahap kedua yaitu menentukan status saat ini. Tahap ketiga, mengidentifikasi semua kenyamanan hambatan. Yang keempat yaitu adalah mengembangkan rencana atau rangkaian kegiatan untuk mencapai kegiatan tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.